Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Gus Son, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan guru mursyid yang mengajarkan kepada kita tauhid tingkat tinggi. Mudah-mudahan apa yang diajarkan kepada kita semuanya bisa kita resapi, bisa kita laksanakan, dan bisa kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi ganjalan saya yang ingin saya sampaikan, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa ingin bertemu kepada Allah, maka ketahuilah dirimu sendiri. Kalimat tersebut apa yang dimaksud? Harus kita mengetahui diri kita sendiri, Gus, agar kita bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dokter itu kan belajar tentang kesehatan, sudah banyak mengetahui seluk-beluk yang ada di dalam diri kita. Seandainya para dokter itu lebih memperdalam ilmu tauhid, saya rasa lebih gampang untuk bisa ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, para dokter barangkali mungkin ada, mungkin, tapi nggak tahu saya. Ya mudah-mudahan ada. Bagaimana caranya untuk lebih kita bisa mengetahui diri kita sendiri agar kita bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW dalam istirahatnya adalah sholat. Beliau dalam sholat, khususnya sholat sendirian itu lebih lama, karena beliau meyakini bahwa mi'rajul mu'minin as-sholah. Ketemunya, mi'rajnya orang mukmin kepada Allah dengan sholat. Apakah mungkin, Gus, kita semua dengan sholat itu bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan sholat? Qad aflahal mu'minun fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang dapat sholat dalam keadaan khusyuk. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapat jawaban dari Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan disebut manusia itu terdiri jasmani dan rohani. Sebatas syariat itu mengenal anatomi di dalam jasmani, mempelajari apa yang ada di dalam jasmani, sehingga ilmu agama Islam tentang syariat itu memberikan petunjuk akhlak secara jasmani, disebut akhlak istimaiyah. Akan tetapi kita harus ingat, ada satu hadis Kanjeng Nabi, aku tidak akan diperintah Allah ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak inilah yang dimaksud dalam hadis itu, akhlak ilahiyah yang langsung hubungan terhadap anatomi ruhaniyah. Lah, tentang urusan ihsan atau makom makrifat pada Allah ada di anatomi ruhaniyah. Anatomi ruhaniyah ini hanya dibahas di dalam kaidah ilahiyah, berarti ilmu hakikat. Oleh sebab banyak umat manusia mencampakkan, nggak mau tentang ilmu yang mendidik, mempelajari anatomi ruhaniyah lah, akhirnya potret karakter sifat manusia itu seperti apa yang Allah
katakan di dalam salah satu ayat, ulaika kal an'am balhum adzol, seperti sikil papat. Makanya pejabat, siapapun pejabat, mulai tingkat RT, RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden, sampai notok, jikalau hatinya tidak ada dan tidak mengerti tentang anatomi ruhaniyah dan mempelajari dan mengamalkan, jangan harap korupsi itu hilang. Ora iso sepanjang sejarah di negara manapun pasti. Karena ini memang sudah rumus. Dalam sebuah rumus, siapa yang hatinya dikuasai pohon basariyah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau hatinya tinggalkan kesenangan dunia. Tapi siapapun yang hatinya itu sudah tidak terkuasai pohon basariyah alias sudah tumbang, terus yang subur itu adalah pohon basiroh, maka disinilah gak usah ada polisi, gak usah ada KPK, gak usah ada inspektorat. Jarno ora mungkin dhek berani untuk ngeloni sing duduk barangi wong. Wong seneng gak oleh apa maneh ngelon. Wong seneng iku belum tentu ngeloni lho Pak. Ya toh? Berangkate asale iku seneng. Diteruskan mendekat. Terus ketemu akhirnya dikelon. Nek wis dikeloni di HI. Kalau sudah di HI nggak mungkin untuk bisa keluar. Tapi bukan berarti adanya KPK, adanya inspektorat, adanya kepolisian, itu hanya semata-mata menekan. Cuman kadang-kadang petugasnya ya melok kadang-kadang loh ya. Artinya ya gak seluruhnya, lihat aja nanti. Indonesia itu Pak, aslinya makmur, tongkat diencepno ae wis dadi singkong. Coba ning ngarep mriko. Mboten saged. Mangkane mengapa ning Quran iku ana istilah baldatun thayyibatun warabbul ghafur, itu di situ. Cuma sumber daya manusianya inilah yang perlu didandani. Lah ketepatan itu salah satu di antaranya lembaga yang bernaung di situ untuk menciptakan generasi non korupsi adalah Jaya Baru, karena isi apa yang diajarkan itu adalah mengenal anatomi rohaniyah ini supaya mengenal dirinya. Kalau sudah mengenal dirinya, maka betul-betul mengenal Tuhannya sesuai dengan apa yang jenengan sebutkan tadi. Sing sapa wonge pengin ketemu Gusti Allah, mongko dheweke terlebih dulu kudu kenal dirinya sendiri. Di dalam ruhaniyah ini kita harus mengenal nafsu. Siapa nafsu? Kita harus mengenal akal. Kita harus mengenal ruh. Cuman itu. Dalam diri sampean iki tiga niki lho. Yang harus jenengan iki oyak-oyak. Yang harus panjenengan oyak-oyak. Makanya mengapa kami mengatakan bimbingan teknis mulai dasar tauhid ini untuk harus sampean kalih kula trimo dan kita fahami, selanjutnya kita amalkan, itu sesungguhnya akan mengenalkan dirimu terhadap dirimu sendiri. Urusan umat iki mengindahkan atau tidak bukan urusaku. Sing penting sudah saya woro-woro. Urusan mau menerima dan tidak
iku hak panjenengan, dan ingat saya tidak akan pernah menyalahkan jenengan yang menolak, ndak. Karena semua diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Tapi satu hal yang harus kau ingat, letak kesadaranmu nanti ketika di dunia ini sudah habis, maka idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu datang detik-detik disitulah kesadaranmu akan timbul. Tapi waktunya sudah habis. Tentang masalah anatomi ruhaniyah mengenal diri secara ringkes semawon. Sopo si awak dhewe? Umumnya ngomong makhluk. Lah ngoten nggih? Oke. Sampai ojo memandang dari sisi makhluk. Sampai harus memandang hidup di dalam diri jenengan. Sampai memandang makhluk, nanti menamakan roh. Menamakan roh. Lah roh itu nanti umumnya akan kelebu makhluk. Kalau sampai memandang urip, hidup, itu lebih banyak larinya kepada Allah. Sebab al-hayyu itu adalah sifat yang wajib dibawa oleh Allah, Sang Pencipta. Loh, disitulah nanti jenengan di samping sudah mengenal nama la ilaha illallah, juga sudah mengenal sifat termasuk hidup. Di situ dilanjutkan Anda harus mengenal zatnya supaya mengenal aku. Mengenal aku. Inilah tauhidnya la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Itu ada, mungkin dibahas besok di pasal 6, cara hati terlepas dari kebutaan. Di situ ada pengajaran tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Lengkaplah sudah syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau sudah mengenal siapa sebenarnya di balik kita semua ini, itu adalah aku Allah, maka secara otomatis sholat yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, pasti akan sebagai jalan as-sholatu mi'rajul mu'minin, bisa sebagai kendaraan Anda, jalan Anda untuk bertemu Allah. Mi'raj itu adalah maknanya naik, gitu. As-salat utawi salat iku mi'rajul mukminin, kendaraan jalan Anda orang mukmin untuk bisa bertemu Allah. Makanya ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 tentang masalah mi'rote Kanjeng Nabi terhadap Allah di Sidratul Muntaha. Bahasa kita di makom musyahadah itu, mengapa di situ memakai asra bi abdi? Artinya Anda akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha mustawa atau di makom musyahadah kalau Anda sudah ngelepas keakuan Anda yang bisa berjalan. Asra kang nglakokake sapa alladzi urip mau bi abdihi kelawan kawulane alladzi, berarti Muhammad sudah tidak ngakui olehnya bisa berangkat sendiri. Ndak, dia justru merasa berangkatnya itu karena diberangkatkan oleh Allah. Ini harus sampai lepaskan nanti. Harus sampai lepaskan. Setelah detik-detik di musyahadah, itu berarti tidak ada yang memperjalankan, tidak ada yang dijalankan. Pelakunya hanya tunggal. Ya berlaku sendiri. Diterangkan di dalam sifat salbiyah, qiyamuhu binafsihi, berjalan
sendiri. Bentuk ning ati sampean wis gak ana rasa makhluk. Bentuk ning ati sampean rasa sing muncul aku Allah atas segala hal apapun. Nantinya di situ pertanyaannya, apakah di dalam waktu sholat itu bisa bertemu Allah? Jawabannya tidak dan bisa. Tidak bagi siapa, bisa bagi siapa. Kalau bahasanya Sayyidina Ali enggak bisa, lu wonten sing ngomong wonten. Sebab cerita ketika Rasulullah memberikan sayembara pengumuman terhadap para sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijau, sekalipun Sayyidina Ali tetap tidak bisa. Terus jangan disimpulkan, Sayyidina Ali gak iso, apa maneh awak dhewe. Awak dhewe lho turunane 21. Ora enek turunan wali nisore Sayyidina Ali, gak iso. Aja ngono. Sebab nek ngono padha awakmu iku menek tahu memperkedil imani seseorang. Dan hadis itu maksudnya tidak seperti itu. Itu contoh, maksud itu contoh. Terhadap siapapun nggak pandang duwe gelar nasab sing paling dhuwur nasabe Kanjeng Nabi wis ya. Siapapun Anda kalau punya nasab garis keturunan teko Kanjeng Nabi ojo kemlelet. Kuwi nek mlebu nang Jawa Baru gak kanggo ngono iku. Gak kanggo. Lho nggih, Pak. Apa maneh sing ngaku-ngaku? Ora kanggo. Kemarin ada ya toh, ora usah tak ceritakno inisiali. Ngeduk-ngedukno keturunan. Talokno ning kene ku kabeh padha. Ora kanggo. Wah kuwi anake kiai, wah kuwi anake wali. Nek wis mlebu ning Jaya Baru, kuwi diuntal bajul. Wis entek we. Gak kanggo kuwi iki. Nek iku masih digawa, walaupun kuwi mlebu ana Jaya Baru 30 tahun, metu yo gak nggawa ijazah kuwi. Metu gak nggawa derajat di mata Allah. Karena ini penghalang. Nyun sewu, kenek tak elingno gak kenek atimu lara terserah. Lho nggih, sing duwe keturunan apik iki lho. Sing duwe nasab apik. Kenek tak kandhani monggo, ora kenek ya sak karepmu. Intine sisa umurmu iki lho aja kok gawe takabur tentang nasab. Berapa tahun ini gegeran nasab nih? Wis durung mari-mari. Iku gak iso mari, Pak. Mari ning kok nek matek bongko kabeh. Baru mari. Nyun sewu. Semuanya memang ada nilai min plus. Sekalipun jenengan ini hak secara gen dohiriyah ada, belum tentu gen ruhaniah ada. Matek iki. Ini ki lurah. Ya apa lurah. Ya wis ora apa-apa dilungkas. Kono sik ngedusi sik. Wono mudine dhewe.
nggo lurai lak bagian ngimami ngono ya. Ya nek sing ngimami dhewe. Nek lurai repot ya gak budal. Pun tutuk apa mang? Tutuk mate. Ya. Kenek kandhani monggo, ra kenek ya ora apa-apa. Wong semuanya bakal mah. Yang punya gen dari Rasulullah jasmani, ya kudu dipikir gen iku kudu ya sak rohani. Kebanyakan boten. Nek gen ada, gen jasmani oke. Tapi gen rohani iki le harus kita pikirkan dan itu belum tentu. Balane cuman siji. Sampeyan kudu ngeblat ngikuti apa ajaran Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutono aku. Mana yang Rasulullah teladankan di dalam Al-Quran yang paling tajam adalah liman kana yarjullah, mendekat bertemu Allah. Saiki ati sampai ana kepinginan kok ingin ketemu Allah, berarti Anda gene Rasulullah, gen ruhania. Walaupun gen jasmani yang enggak ada, nyempal waduh misalnya ya, tapi gen ini ruhania ada, gak jauh berbeda. Sebab ngenten Pak, berawal dari ayat nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menghendaki pada hamba siapapun yang Allah kehendaki tentang nurun ala nurin, yaitu cahaya marifat semata-mata untuk menjadikan Anda ruhania bisa bertemu Allah. Iku urusane Gusti. Walaupun ada nasab gen jasmaniah terhadap Rasul, jikalau tidak Allah kehendaki untuk makrifat, bukan berarti gen rohaniah ada. Ngoten lho. Kurang ide ya apa Abu Jahal. Halo. Jenengan kali kula. Pamane. Ayo. Pamane Rasulullah. Gen rohaniah enggak ada. Iki nek diurus munggah Nabi Ibrahim. Jane gampang Pak goleki gen niku secara rohania. Mek situ nek atine iku ahli hijab berarti enggak ada gen. Nek atine iku ahli syuhud, ada keinginan untuk bertemu Allah, itu tanda-tanda jenengan gene Rasulullah. Gampang mawon. Mula sing lagi rame di medsos tentang nasab atau duriyah, sekalipun jenengan iku duriyah secara fisik jasmani, kalau rohaniah jenengan belum makrifat pada Allah, berarti belum gen rohaniah datang Rasulullah. Padahal Allah sudah katakan di dalam surah Ali Imran 31 tentang masalah gen niki. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhbib, habib, jamak dari habaib, artinya kekasih Allah. Ojo gampang sampai nyeluk wong ku habib, karena artinya kekasih Allah. Sekalipun itu duriyah betul-betul secara gen fisik dari Rasul, kalau rohaniahnya itu tidak ngiblat sama dengan sifat kanjeng Nabi, maka bukan termasuk habib, bukan termasuk kekasih Allah. Sekalipun jenengan iki di mata masyarakat golongan orang welek, wis tah welek pol pandangan menungso, tapi rohaniahmu itu sifat karakter koyok Rasulullah, ya inilah yang disebut ayat itu yuhibbukumullah, sebagai kekasih Allah, ya iki gene Rasulullah.
Jadi sholat bisa mencapai kekhusyuan. Dalile surat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi yang jenengan sampaikan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Iku keterangan, ayat itu keterangan. Keterangan orang-orang mukmin jikalau sholatnya betul-betul dalam keadaan khusyuk, maka berbahagialah. Adanya keterangan seperti ini menunjukkan ada nominasi harapan kita sebagai orang mukmin itu menjadi ihsan. Ihsan itu makrifat dengan catatan yaiki mau tak gelar babakan cara untuk mengetahui anatomi rohaniyah, mengenal diri sendiri, bukan mengenal diri jasmani tapi mengenal diri rohani. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiripun kawula saged matur langsung dhateng Gus Son. Jujur nih Gus, panjenengane idola kula. Tahun yang lalu ketika ada kesempatan begini, saya sudah siap di bawah mic, hujan deras. Tadi disentil juga. Saya nunggu di depan itu Gus Son miyos kondure wis jam 11, jadi ndak sida sowan. Terus terang Gus, kalau badhe nyuwun tulung dateng panjenengan sehubungan dengan panjenengan kawula idolakan sebagai pensinergi, pensintesa, pelaksana tupoksi zahir dan batin, sebagai ulama sekaligus sebagai umara. Mohon maaf kalau tidak menanyakan apa yang terkait dengan bahan kajian, tapi terus terang kalau matur mawon, jujur kacang ijo, badhe nyuwun tulung kami orang desa yang tidak dikenal ini, keparingan amanah Gus saking Eyang Gus Dur, Eyang Karno CS, berupa mahkota kepemimpinan Nusantara dan seterusnya dan sebagainya. Nanti kalau diizinkan kami badhe sowan matur langsung panjenengan. Tapi karena amanah itu sebenarnya kami terima sejak tahun 2018 dan beberapa tahun kami sirikan Gus. Baru 2 tahun terakhir kalau di Rasugengnya Gus Dur menyebut Pak Prabowo sebagai priyantun yang ikhlas, tahun 18 itu Bung Karno menyebut nama Prabowo. Sejak 2019 saya nyegat Pak Prabowo itu di Sidoarjo. Waktu itu kampanye akbar, tapi saya tidak diizinkan untuk ketemu oleh Gus Hasim sebagai penanggung jawab saat itu. Mulai tahun 2023 kemarin kami bersama Mas Edi Kuncahyo, kebetulan dokter di Provinsi Jawa Timur, itu sempat diantarkan sowan dalem di Kartanegara dan di Padepokan Garuda Yaksa, tapi tidak bisa ketemu juga. Kendalanya lagi-lagi birokrasi. Waktu di Akmil Jateng oleh Mas Edi, kami juga diajak mau sowan Pak Prabowo, macet di level Pas Pamres. Ketika kami ke istana juga nggak bisa. Kami berharap melalui Gus Son sebagai pensinergi istilah kami,
itu bisa mengantarkan amanah itu kepada beliaunya. Sementara begitu, dengan segala rendah hati dan penuh hormat, kalau diizinkan nanti kami akan sowan langsung pada Gus Son. Pindah malih, mohon maaf, tidak terkait langsung dengan materi pengkajian. Unek-unek saya itu sejak tahun lalu mau saya aturkan Gus Son, tapi belum terungkap. Sementara begitu Gus, sekali lagi dengan segala rendah hati dan penuh hormat, saya mohon maaf pada sedulur jamaah sedanten, khususipun pada Gus Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedawi itu jenengan anggap penting. Monggo, cuman 10 menit. Mengapa demikian? Supaya sampean bisa meringkas langsung pahul sahidnya. Artinya, wis intinya gimana? Ya sudah. Gitu. Sebab secara syar'i kami pun tidak boleh dong kalau ada hubungan khusus kepada beliaunya untuk kami katakan, nggak boleh. Hanya saja memang fakta di lapangan, saya sebagai anak buah, saya ada di tingkat desa sing paling bawah, beliau paling atas, yaitu baina sama wal sumur, jauh sekali gitu ya. Apa salahnya dicoba? Berikutnya monggo. Mohon maaf, mohon izin nambahkan sedikit. Sebenarnya tahun lalu kami sudah sempat punya nomornya Gus Son, sempat WA-an, sempat teleponan, tapi kelihatannya terblokir. Saya tadi sudah menghubungi Mas Budi. Kebetulan sempat saya vitikan Gus, saya tiktokan tentang perjalanan kami soan ke Pak Prabowo, dan kebetulan juga sempat menulis surat melalui Kementerian Agama, sudah berstempel juga sempat saya tiktokkan. Terus kaitannya dengan, mohon maaf, tanggapan Gusnya tadi, sebagai mediasi barangkali kalau bersama Gus Son, soan Bukoviva atau Mas Emil, kebetulan juga sempat kenal ala kadarnya. Kalau lewat Gus Son insya Allah beda. Gus Son jamaahnya banyak, ngajinya tembus langit sapitu, la ilaha illallah ana. Kalau saya ini orang desa yang tidak dikenal Gus. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Tetap mohon izin kalau diperkenalkan nanti saya sowan langsung panjenengan. Lagi 10 menit wae ngaten. Siap. Nggih, kula juga enggak janji, wong janji iku ana tagihane kok, ngoten ta. Nggih. Nggih tak rungokno, tak cerna sekiranya iku manfaat maslahah untuk seluruh umat Nusantara, mengapa tidak gitu loh. Oke, berikutnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nami kula Patono saking Brebes, namun aslinya pun kelahiran Indramayu. Niki sebagai pemula, terutama kula jeng curhat krihin kali Gus karanten sesungguhnya terus terang mawon Gus. Bisane kula sakit mriki niki pertama ya alhamdulillah atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala kula sakit kepanggil langsung kali Guse lan kari para jamaah ingkang dipunridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah cerita kula sampai dugeng niki seketik niki persoalane karanten wenten nopo ya? Niat kirang saya sebenarnya. Nopo kirang saya nih, lamun makom gula, makom kasab niki wau sampun diterangna sangat susah sangat untuk melepas
tentang keluarga, tentang pekerjaan. Terus kula selesai kenal kali Guse lewat YouTube niku kira langkung 3 atau 4 tahun yang lalu, Bu. Tapi alhamdulillah seniki baru kesampaian. Mulane kula niki sebenarnya sangat menyesal sekali, kecewa sekali saya hadir di sini. Mengapa tidak sudon dari dulu datang Guse? Sebab kula niki berangkat dari sudon teng Guse. Biasanya tiap tahun rencana sama mundial niku dipersiapkan, tiba-tiba kata kebutuhan sana sebutan dadi. Nah, akhir-akhir tahun niki, Gus, kula niki ngerasa tertantang. Opo iyo? Di zaman yang katanya akhir zaman ini masih ada seorang ulama yang sudah bisa melepaskan dunia. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa sekarang ilmu apapun ini tujuannya untuk kubur dunia, Gus. Bikin pondok, pungut bayaran, bahkan dipungut uang makan. Sedangkan kula sumber saking YouTube Gus, sing penting mau hadir ke sini disiapkan untuk makannya. Belajarnya pun gratis. Maka kula sudon sebenarnya mriki. Bahkan rencananya pun kula boten laming niki. Tapi karena wingi kula juga tertantang oleh Gus. Masya Allah, masa kita sudah tahu kebenaran mau pulang lagi gitu, Gus. Jadi insya Allah ya selami Allah mengizinkan kami di sini akan mengikuti, Gus. Terus lamun dari dulu saya sudon, mungkin dari dulu. Maka kedatang kesempatan ini, Gus, ngapunten ingkang kata karena dasar kula mriki nih karena sudon, tapi alhamdulillah dengan sudon niki akhirnya kula kepangi kali Gus. Lamun nganderna kula istilah memerangi kebutuhannya niku boten saged. Kados yang terjadi rencang kula, Gus. Karena kula seneng datang sampai niki boten kangge kula pribadi. Kadang-kadang kula sampaikan sing dereng istilah ini kali YouTube Gus tak ajak niki lamun sampean pengen sumrep ajaran kang bener niki Gus. Wenten rencang kula, Gus, bahkan niki pesen amanah. Tak sukani istilah YouTube sing panjenengan dan pihak bikin nonton tertarik, bahkan dia aktif malah. Tapi ternyata kemarin diajak sini dia masih ya seperti saya dulu, ake abote, Gus. Karena pribahasa kasar yang gitu. Kula niki kaum kasar bukan kaum tajrid. Pribahasa kasar niku ya boten kerdok niku ya susah kula niki. Sebab yen boten nyeker ora badong. Napa jelasnya karena Allah boten ulung-ulung langsung ngupai rezeki dateng kula. Apa maning kula pamit teng istri mawon niki teng istri badhe mriki menjelang Ramadan ya saking nekatnya kula, Bu, bagus. Lawan boten nekat ya boten dadi lah. Akhirnya kula pasrah, setuju ora setuju kula nyuwun diizini mriki. Mung napa pesene aja suwe-suwe. Masalah kula juga memaklumi tiang istri niku kan biasanya pengelola ekonomi, Gus. Makom kula tiang awam niku kan singaran puasa Ramadan sekedar ngirit malah jadi orot. Jadi lamun kula tinggal mriki pemasukan berkurang, kebutuhan meningkat. Mungkin khawatiran tiang itu ngoten, Gus. Tapi moga-moga kula datang kesempatan ingkang penuh berbahagia niki kula njaluk tulung jadah doa khususnya saya Gus serta bersama jamaah seluruhnya kula nyuwun jadah doa supados tiang-tiang ingkang maksih dereng mriki namun sampun cinta datang ajaran dinu tauhid moga-moga dipun mudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk segera berkumpul bersama-sama untuk sinau sareng niku, Gus. Jadi mau pesen rencang gula sing dereng saged mriki karena sampun aktif beliau pernah pesen kitab, Bu. Dan kitab itu sampun terkirim. Tapi tiambake pengen suruh napa niki asli sing pondok niki napa sanes ngoten. Nggih. Ampun nggih. Nggih, matur nuwun kirang langkunge bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyong nyong iki minangka godhek, tau godhek sapu dijadikan al-haq
sebagai panjang tangan mawon. Iki bahasa sederhana. Tapi sebetulnya nyong iki al-haq. Sing sapa wonge nyawang nyong sapu, mongko wong iku bakal muja nang sapu. Tapi kalau sapa wonge barang siapa yang memandang nyong iku al-haq, bukan nyong sapu, berarti nyong ambean. Wong Brebes ya nyong, termasuk Pekalongan nyong aku. Kalau jenengan mandang akunya al-haq, mongko inilah yang dimaksud Nabi Ibrahim, wama ana minal musyriki. Sudah tidak ada perbuatan penyekutuan terhadap Tuhannya pada sesuatu. Berarti bersih, sudah tidak syirik. Saya pribadi secara hablum minan nas tidak menyalahkan jenengan, siapapun yang punya suudzon terhadap diri saya khususnya. Lah iya, apa ada zaman yang akhir ini ada seorang ulama, wong saya bukan ulama, berarti saya tidak. Semuanya itu fasilitas apa yang terkait masalah pondok itu nggak ada yang nggak bayar. Nggih, mohon maaf. Ternyata kalau sampai melihat sapu nih, ya nggak ketemu. Sebab kita manusia, siapapun kita, pasti butuh dan pasti ingin memperkaya diri. Itu pasti. Tapi kalau jenengan nyawang melihat bersaksi al-haqnya, lawang al-haqnya sudah maha kaya. Lah ngoten toh? Gak ada ceritanya al-haq memperkaya diri karena sudah kaya. Jadi orang yang kaya itu belum tentu orang itu segala hal apapun memiliki, bukan. Orang yang kaya itu adalah orang yang sudah kehilangan orangnya sebagai basariah baru. Orang yang bisa hilang orangnya sebagai sifat basariah. Basariah itu hubungannya dengan sifat-sifat manusiawiyah pada umumnya. Itu hanya dengan cara Anda harus berilmu taklim, harus laku amal, kholwat, dan diikat dengan terus-menerus atau istiqomah, baru bisa. Ingat, yang namanya masjid itu tidak mengenal namanya najis. Siapapun yang masuk masjid wajib melepaskan sandal, karena sandal identik dengan perkara najis. Siapapun yang ingin masuk di alam akhirat, wajib dia lepaskan alam dunia. Siapapun yang ingin bertemu Tuhannya, wajib melepaskan sifat basariah. Wajib. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk. Dan untuk mencapai hal itu, setiap A, B, C, D punya proses masing-masing.
sampai 4 tahun misalnya kok suudon, gak salah, karena ingin membuktikan kebenaran, gak salah. Jenengan ini gak salah, karena proses dalam diri panjenengan itu harus ada seperti itu. Semua kita, Pak, sebelum bertemu Allah, bertemu dulu genderuwo-genderuwo nih, gitu. Harus, karena prosesnya Nabi Adam juga begitu. Yaiku wong Jawa ngarane sangkan paraning dumati. Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boten napa-napa, Pak. Yang menjadi saya ini prihatin cuman satu. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Orang-orang yang mendustakan dirinya tentang pertemuan terhadap Allah. Waqala aidan dalam ayat lain, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Orang yang ingkar terhadap dinu tauhid pasti ingkar tidak mau bertemu Allah. Yang menjadi prihatin saya, hal itu nanti ketika saat idza ja'athumus sa'atu baghdatan, ketika perkara yang mengagetkan datang, yaitu kematian, barulah sadar, ini saya prihatin. Maka pantaslah saya menyatakan bela sungkawa. Mesake. Sebab mereka yang masuk di golongan ini, Allah katakan bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mereka pasti akan masuk di alam yang gelap. Ini bahasa kinayah, gelap itu tersiksa. Wa adallu, bahkan ayatnya terakhir, wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan, jalannya. Istilah kita secara fisik, anatomi mata buta, yang terjadi cuman gelap. Menuju tujuan pulang nggak akan pernah bisa, mesti tersesat. Entah itu kejebur kali, entah itu kejebur got, itu pasti secara anatomi jasmani, begitu juga rohani. Makanya walaupun resiko kami menyampaikan tentang dinut tauhid itu musuhnya, nek ngomong musuh tapi tak anggap ikut teman ngoten mawon, luar biasa. Walau karihal musyrikun, Kanjeng Nabi iku walaupun aku dibenci seluruh umat sak dunia, tetap kami sampaikan. Jikalau tidak kami sampaikan, Rasulullah itu, saya telah mengingkari kerasulan saya dari risalah yang Allah berikan. Gak berani. Lebih baik saya dicaci di mata manusia daripada saya dicaci di mata Allah. Sekarang semampu bahasa saya sendiri akan kusampaikan, walaupun tidak 100% seperti beliau, sedikit walaupun tetap kami sampaikan. Sebab apa? Terlebih dulu memang Pak, menyampaikan ini harus gila dulu, harus gendeng dulu. Sebab nanti di tengah perjalanan, jikalau orang ini pernah gila, dia tidak akan pernah sakit hati jikalau disebut orang gila. Jawabannya cuman hanya satu. Loh, lagi iki ya awakmu roh nek aku pernah Gak penak tau? Tapi aku yakin jenengan kalau sudah terbuka hatinya, justru jenengan akan mengatakan ja'al haqqu
wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti seperti itu. Jadi kesimpulannya dari panjenengan wau yang ada di Brebes, pertama, kami tidak pernah menyalahkan jenengan sejak 4 tahun yang lalu, enggak. Karena saya memandang setiap diri manusia punya proses masing-masing. Yang kedua, saya bersyukur pada Allah jikalau hati jenengan sudah dibuka tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Begitu. Yang terakhir, sebagai manusia kami pun tetap mengharapkan terhadap saudara saya yang hatinya belum kebuka, muga-muga Allah ndang buka. Namung ngoten. Pun ganti wong wedok sing wonten takok, wong lanang sampun, wong wedok ganti. Ibu-ibu barangkali ada, kami persilakan. Pun mboten enten Bu. Wis nek ngoten nika wau 10 menit. Habis 10 menit langsung kula takziah mekaten. Pun monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Yang jelas ketika membaca suratul Fatihah, hatimu harus bertajalli supaya apa? Namanya doa itu akan sampai pada Allah tatkala hatimu melepaskan keakuan dirimu. Lahumul Fatihah.